Iwan Fals nyanyi lagu yang menghina Mas Gibran. Apa iya begitu? Iwan Fals memang dikenal sebagai penyanyi yang sering menyanyikan lagu yang berisi kritik sosial. Citra itu di masyarakat kuat banget. Lagu-lagu dia berisi kritik ketimpangan sosial, kritik kekuasaan dan ketidakadilan, menyuarakan keresahan rakyat kecil, sering juga menyinggung korupsi, birokrasi, militerisme, kemiskinan, dan moral penguasa. Beberapa contoh lagunya: Bento, Bongkar, Surat Buat Wakil Rakyat, Tikus-Tikus Kantor, Ujung Aspal Pondok Gede, Manusia Setengah Dewa, dan lainnya. Karena lagu-lagu itu dia dikenal sebagai penyanyi perlawanan. Nah, kali ini beredar video Iwan Fals nyanyi lagu yang liriknya dianggap menghina Gibran. Hal ini bisa dilihat di akun TikTok pengikut 6047 24 Januari lalu. Dalam video itu terlihat Iwan Fals melantunkan lirik-lirik lagu dengan nada lagu Sore Tugu Pancoran. Liriknya begini, si Samsul bocil bertingkah tengil, menjadi wakil pilihan all in, juga ketua kebun binatang untuk menggemukkan semua rakyatnya. Berkat bantuan pamannya si Kasman untuk meloloskan tabrak aturan, sogokan bansos minta dicoblos walaupun curang berhasil lolos. Anak setengil itu pecundangin negeri ini demi satu impian bangun dinasti Pak Wiwi. Gratis makan siang pun kini sudah dirubahnya, para all in pun lemas menuju Indonesia cemas. Akhirnya video ini pun viral di media sosial dengan berbagai reaksi netizen. Tapi satu hal yang netizen lupa, si kreator ini kasih label dihasilkan AI. Dan kalau diamati dengan seksama, memang terdengar jelas bahwa suara yang dihasilkan video itu adalah hasil dari AI. Tapi anehnya, ada aja netizen yang percaya ini asli. Kalau ditelusuri lebih jauh, video yang ditampilkan terlepas dari musik yang diputar, itu adalah video konser Iwan Fals di Makassar tahun 2023. Ini kan bahaya ya, bisa jadi disinformasi dan fitnah digital. Tapi entah kenapa ya, belakangan ini memang nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka banyak jadi bahan ejekan publik. Contohnya komika Panji Pragiwaksono dalam special show Stand Up Comedy Mens Rea tayang di Netflix ada menyindir Gibran Rakabuming Raka. Dalam salah satu bagian, Panji menyampaikan lelucon tentang ekspresi wajah Gibran yang terlihat seperti orang ngantuk. Grup legendaris Slank juga rilis lagu baru berjudul Republik Fufufafa pada akhir 2025 yang jadi sorotan besar. Lagu ini berisi kritik sosial yang tajam terhadap kondisi Indonesia secara umum. Misalnya kekacauan sosial, kecanduan kekuasaan, dan problem struktural lain yang dinilai membelit negeri. Beberapa netizen langsung mengkaitkannya ke konteks kekuasaan saat ini, terutama ke Mas Gibran. Karena sebelumnya publik lama membahas tentang akun Fufufafa yang dituduhkan sebagai akun milik Mas Gibran. Padahal kan belum terbukti itu akunnya Mas Gibran atau bukan. Sebenarnya apa sih salah Mas Gibran sampai harus dijadikan bahan hinaan kayak gitu? Apa karena dia orang santai, gak reaktif, gak marah-marah, jadi semua orang ngerasa bebas ngeledek, ngejek, dan ngerendahin? Kritik itu wajar, satir itu sah, tapi beda nih antara kritik dan penghinaan. Kalau sudah masuk ke penghinaan personal, merendahkan martabat, dan membangun citra negatif pakai konten manipulatif atau AI, itu bukan lagi kritik, itu pembentukan kebencian. Mas Gibran itu wakil presiden Republik Indonesia, bukan tokoh hiburan. Ada tanggung jawab negara di pundaknya. Ada kerja nyata yang kelihatan, ada fungsi jabatan yang dia jalani. Kalau mau mengoreksi, koreksi kebijakan. Kalau mau mengkritik, kritik kinerja. Yuk jadi pribadi yang bijak. Harga turun, harga pangan turun, harga pupuk turun, harga benih turun, harga untuk rakyat kita turun. Gue presidennya, bukan dia, gue presidennya. Memberi makan se-Indonesia suatu kebanggaan dan sukses itu salah besar, Pak. Karena apa? Percuma tuh, Pak, nak nyemplung dana pendidikan, BPJS barang dinonaktifkan. Semenjak Bapak diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia dengan harapan, non sewu ya, pada waktu itu Pak Presiden itu sugih, kaya raya, gak bakal korupsi. Pokoknya kalau nak dicekel Pak Presiden Pak Prabowo ini bakal makmur urip. Tapi endi, Pak? Lho kok akeh kebijakan sing ora masuk akal. Rakyatmu nangis, Pak, iki. Lho, buktinya operasi desa merah putih, makan bergizi gratis, satuan pemenuhan air gizi itu bisa dibangun dengan megah, Pak. Kenapa pendidikan tidak bisa dibangun dengan megah juga, Pak? Kenapa SD, SMP di wilayah kita masih dalam bentuk kayu yang sampai saat ini tidak dibenahi, Pak? Dan saya rasa teman-teman sepakat bahwa NKRI tidak